Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Sajira dengan NPM 22 10 10 30 1001. Ingin mempresentasikan hasil kerja keras saya sendiri. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri yang berjudul Pemikiran Politik Islam di Indonesia. Pemikiran politik Islam di Indonesia mencakup beragam aliran dan perspektif yang berbeda-beda. Sebelum masuk ke materi, di sini bisa kita lihat ada salah satu tokoh pemikiran politik Islam yang bernama Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi. Beliau lahir pada 8 Agustus 1944 di Bangilan dan wafat pada 16 Maret 2017 di Malang. Hasyim Muzadi adalah seorang tokoh muslim Indonesia yang dikenal sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama dan seorang cendekiawan Islam yang menganut paham Islam yang moderat. Dia memiliki pemahaman Islam yang inklusif, toleran, dan mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Hasyim Muzadi berupaya memperkuat peran NU dalam menjaga toleransi dan keberagaman di Indonesia. Salah satu karya beliau adalah Islam yang Mengayomi yang terbit pada 19 Agustus 2018. Berikut adalah beberapa pemikiran politik Islam yang signifikan di Indonesia. Yang pertama, Islam tradisional. Pemikiran politik Islam tradisional mengacu pada pendekatan yang didasarkan pada ajaran agama dan warisan budaya Islam yang telah ada sejak lama di Indonesia. Pemikiran ini sering menekankan pentingnya keadilan sosial, solidaritas umat, dan keberlanjutan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik. Islam tradisional ini juga dikenal sebagai Islam Nusantara, mengacu pada praktik dan pemahaman Islam yang telah berakar dalam budaya dan konteks lokal di Indonesia. Islam tradisional merupakan hasil dari interaksi antara Islam dan budaya lokal, tradisi adat dan kearifan lokal di wilayah Nusantara selama berabad-abad. Baik, selanjutnya ada beberapa karakteristik penting yang perlu kita ketahui dari Islam tradisional. Yang pertama, keberagaman ritual. Yang kedua, adat dan budaya lokal. Yang ketiga, toleransi dan kehidupan bersama. Yang keempat, pendidikan dan pesantren. Yang kelima, kepercayaan terhadap orang sufi. Selanjutnya, pemikiran politik Islam, Islamisme moderat. Pemikiran politik Islamisme moderat mengusulkan agar Islam diintegrasikan dengan demokrasi dan prinsip-prinsip negara hukum. Pemikiran ini mendorong partisipasi politik Islam dengan kerangka demokrasi, penegakan hukum yang adil, dan pemeliharaan hak asasi manusia. Islamisme moderat juga dikenal sebagai Islamisme yang moderat, kayak pendekatan politik dan ideologis yang mencoba mengintegrasikan Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia. Pemikiran ini menekankan pentingnya keterlibatan politik Islam dan kerangka demokratis dan upaya untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui jalur politik yang damai dan konstitusional. Selanjutnya, pemikiran politik Islam yaitu gerakan Islam transformatif. Pemikiran politik Islam transformatif menekankan perubahan sosial dan reformasi politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Gerakan ini mendorong penerapan nilai-nilai dalam sistem politik dan ekonomi dengan tujuan mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Gerakan Islam transformatif adalah pendekatan politik sosial yang bertujuan untuk mendorong perubahan sosial, politik, dan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap isu-isu ketidakadilan, kemiskinan, ketimpangan sosial, dan permasalahan lain yang dihadapi oleh umat muslim dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, pemikiran politik Islam, Islamisme radikal. Pemikiran politik Islamisme radikal di Indonesia muncul dalam bentuk kelompok-kelompok ekstremis yang menafsirkan Islam secara eksklusif dan mendukung penggunaan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik. Namun, penting untuk dicatat bahwa mayoritas muslim di Indonesia menolak pemikiran ini dan mempromosikan pendekatan yang lebih moderat. Islamisme radikal adalah aliran politik dan ideologis yang mengadopsi interpretasi yang keras dan eksklusif terhadap Islam, mendorong penggunaan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik mereka.
Gerakan ini seringkali menolak sistem politik dan nilai-nilai sekuler dan menganggap bahwa hanya dengan menerapkan ajaran Islam secara ketat dan secara harfiah, masyarakat bisa diubah sesuai dengan visi mereka. Yang terakhir, yang kelima, pluralisme Islam. Pemikiran politik Islam pluralisme berpendapat bahwa Islam dan masyarakat yang pluralistik dapat hidup berdampingan. Pemikiran ini menekankan toleransi, dialog antar agama, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama sebagai prinsip yang mendasari tatanan politik. Pluralisme Islam merujuk pada pemahaman dan praktik Islam yang mengakui dan menghormati keberagaman keyakinan, agama, budaya, dan pandangan dalam masyarakat. Ini berarti dalam kerangka pemahaman Islam, pluralisme dianggap sebagai aspek yang positif dan sebagai suatu kekayaan yang harus dihargai dan dijaga. Nah, untuk kesimpulan bisa kita simpulkan bahwa penting untuk dicatat pemikiran politik Islam di Indonesia sangat beragam dan pendekatan yang berbeda dapat dikemukakan oleh kelompok-kelompok dan individu-individu yang berbeda. Masyarakat Indonesia secara luas telah menunjukkan komitmen terhadap demokrasi dan pluralisme, serta nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang mendorong inklusivitas dan harmoni antara agama dan masyarakat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.